Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu bersama kita, para guru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rin Estupinarti. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia. Beliau mencetuskan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang kini menjadi inspirasi besar bagi kalangan guru dalam dunia pendidikan. Adapun beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu melekat akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Ki Hajar juga mengingatkan bahwa dalam menuntun, kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar dalam mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya
Dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup yang harmoni. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itu adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Ganjaran dan hukuman itu tidak diberikan untuk menjaga jangan sampai anak terbiasa hanya kalau ada untungnya saja, dan karena takut akan mendapat hukuman. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Anak bukanlah kertas kosong. Anak ibarat kertas buram yang sudah terisi. Isinya ada kodrat anak. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan pendidikan di abad 21 ini. Pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.